Hi everyone, welcome to my channel Kakak Ade. Hai, welcome back to my channel Kakak Ade. Yay. Finally kita ketemu lagi di vlog kali ini ya teman-teman ya. Sebelumnya apa kabar nih buat teman-teman semua, khususnya buat yang sudah subscribe channel gue. Gue ucapin selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mencapai impian ya, khususnya untuk yang belum tercapai ini hingga hampir menutup akhir tahun 2023. Gue doain semoga segera tercapai ya. Oke. Kali ini seperti biasa gue mau update nih untuk, karena gue udah lama banget nggak update mengenai progres perkembangan pembangunan dari Modern Cileunjit. Oke, kali ini gue mau jalan-jalan dulu seperti apa untuk progres as of November akhir 2023 menuju ke penghujung tahun ya. Nah, ini kita lagi di klaster Lintang, luar biasa sekali untuk progres bangunan ruko sudah hampir selesai. Dan ini adalah Lintang Utara. Kita masuk terlebih dahulu dan surprisingly banget ya, ternyata sudah banyak sekali yang menghuni, sudah banyak sekali yang renovasi juga. Dan sepertinya untuk Lintang Utara memang mereka sudah serah terima terlebih dahulu ya. Makanya di sini memang luar biasa sekali untuk serah terima dan langsung dihuni ya. Khususnya mungkin kalau nggak dihuni biasanya ditambahin dulu, direnovasi dulu untuk belakang ya gitu kan. Nah, inilah kondisi klaster Lintang Utara untuk as of November 2023. Nah, ini buat teman-teman yang belum sempat pindahan, yuk segera pindahan aja, nggak apa-apa. Karena memang di sini sih ini kondisi lagi sore dan luar biasa sekali. Sekarang mulai masuk musim hujan, jadi cuacanya luar biasa dingin ya kalau di Mocil ini ya. Nah, ini dia kondisinya. Nah, itu dia beberapa rumah yang sudah direnovasi. Oke, kita jalan-jalan terlebih dahulu untuk klaster Lintang seperti apa untuk progresnya. Nah, itu udah ada yang menutup halaman belakang. Karena sebagai informasi untuk Lintang Utara ini memang seperti memang satu unitnya itu memang dia hanya ada satu kamar tidur, jadi makanya harus atau perlu untuk direnovasi apabila punya keluarga yang punya anak atau ada keluarga lain yang tempat tinggal ya. Nah, ini kita masuk menuju Boulevard ya, di depan klaster Lintang Utara kondisinya, dan kita langsung menuju ke klaster Lintang Selatan seperti apa untuk progresnya untuk as of bulan November 2023. Oke, pohon-pohon sudah mulai tinggi ya teman-teman ya. Dan ini kondisinya setelah hujan. Nah, ini adalah ruko yang memang ruko pertama dan 2 lantai langsung ya. Dan sebentar lagi sih harusnya tinggal diaci, kemudian tinggal finishing sih, karena memang sudah selesai untuk proses pembetonan. Oke, ini kondisinya untuk Lintang Selatan. Boleh dong absen dulu dong Lintang Selatan. Siapa nih yang udah serah terima atau sedang menunggu serah terima untuk segera dihuni ya. Nah, ini kondisinya memang kalau di Lintang Selatan memang belum terlalu banyak yang menghuni. Bahkan kalau bisa dibilang sih Lintang Selatan memang masih banyak progres rumah yang sedang finishing. Ini kondisi rumahnya rapi sih ya, benar-benar rapi banget. Siapa lagi kalau ini kondisinya habis hujan, jadi kayak jalanan tuh lebih kayak hijau, terus asri sih jadi terlihatnya. Nah, ini adalah Lintang Selatan Raya ya kalau nggak salah ya. Kondisinya mulai progres untuk pengurukan, karena memang di sini lahannya harusnya ini nantinya akan dibangun atau dibuatkan jalan di depan kita nih. Jadi nanti tembus tuh Lintang Utara, Lintang Selatan. Oke. Ini adalah update untuk Lintang Selatan as of November.
Nah, buat teman-teman yang harusnya sih setiap klaster punya grup masing-masing gitu kan ya. Nah, boleh banget nih, karena memang banyak banget yang komen itu pasti menanyakan, Kak, ada nggak grupnya Lintang, Meratus, Pasai gitu kan. Nah, kebetulan saya nggak masuk dalam grup tersebut. Jadi mungkin kalau bisa rekan-rekan ataupun penghuni yang sudah masuk grup boleh bantu untuk diarahkan yang belum masuk ya. Nah, yang penting yang belum masuk ini perlu diverifikasi sih ya. Takutnya mereka adalah penyusup, karena itu sempat terjadi di kelas Rama gitu. Nah, ini adalah kelas Rama untuk Balim utama ya. Kondisinya sangat asri banget, apalagi ini adalah sudah masuk ke tahun kedua. Nah, di depan kita itu adalah klaster di luar Meratus, tapi masuk dalam klaster Meratus nantinya. Saya kurang tahu itu nantinya akan dibangun wahana atau tipe satunya tuh, Mali itu ya. Karena di Meratus itu nanti ada 2 tipe rumah. Tipe RS sebelumnya, rumah sederhana, dan satu lagi tipe terbaru tuh wahana atau Demali nanti akan mengisi klaster Meratus di sisi luar dan sisi di dalam Meratus juga. Karena nantinya, nah kita langsung lihat aja kali ya seperti apa untuk pembangunannya untuk klaster Meratus as of bulan November 2023. Nah, di depan sudah mulai pembuatan kerangka. Nah, kita langsung belok kanan terlebih dahulu mungkin ya, agar kita bisa melihat. Nah, di sini nih yang saya bilang tadi ya, saya kurang tahu, mungkin dari peminat untuk rumah sederhana mulai sedikit. Jadi yang dibangun sekarang di sini adalah rumah Demali atau Ohana sih di sini. Dan memang sekarang untuk rumah sederhana sudah tidak ada lagi. Maksudnya adalah tidak, klaster baru dari Modern Cilencit ini tidak menyebutkan RS atau RE, real estate. Jadi memang sekarang benar-benar dibuatnya itu tipe rumah gitu. Tapi sebagai informasi, memang klaster-klaster baru ini semua menggunakan bahan batako, sayangnya begitu ya. Yang menggunakan bahan bata ringan ini hanya klaster Rama dan ruko-ruko yang akan dibangun nantinya, yang ada di Lintang Utara dan Lintang Selatan. Nah, ini adalah kondisi untuk Meratus. Sebagai informasi, untuk Meratus memang sudah mulai serah terima, sudah mulai mengejar serah terima juga, sudah banyak yang serah terima juga, dan mulai mengisi juga untuk menghuni. Nah, di depan adalah untuk pengisian air ya, tandon. Nah, klaster Meratus memang sebagai informasi, memang di sini ada yang ditanami pohon tabebuya, ada yang pohon kamboja juga ada, jadi macam-macam sih nanti. Tapi kalau sudah dibilang sih nanti yang bakal dirindang sih pohon tabebuya sih, karena dia akan besar dan cakep kalau lagi musim musim kemarau nantinya, karena dia akan mekar dan nanti akan nyemi, dia daunnya akan rontok kemudian bermekaran begitu. Nah, ini adalah kondisi Lintang Selatan. Progres untuk lahan di belakang memang masih belum terlihat apakah nantinya akan dibuat pembatas atau tidak. Harusnya dibuat pembatas sih, karena untuk pengamanan dari klaster Lintang ini sendiri. Meratus ini sendiri. Oke, ini adalah kondisi di waktu sore. Semua sudah lengkap untuk listrik, air, pump itu sudah masuk semua, sudah tinggal huni aja di sini. Kalau untuk untuk Meratus, tinggal yang sudah serima segera pindah nih untuk menghuni Meratus nantinya gitu ya. Untuk masalah makan, cari supermarket, kalian mau nyari bioskop untuk hiburan gitu kan ya, menurut saya sih nggak perlu khawatir sih ya. Karena menurut saya juga kalau rumah itu nggak harus langsung ada mall ataupun apa gitu kan. Karena memang menurut saya juga emang kalau mau ada deket mall di klaster deket kita bakal ke mall tiap hari kan, enggak gitu kan. Mungkin itu kan hanya sebagai
kebutuhan premier ya menurut saya ya, karena memang saya juga yang penting sih kalau saya lebih ke akses sih ya. Selama akses itu, apalagi kalau saya memang nyari rumah itu adalah yang diutamakan adalah akses kereta sih, karena kalau saya mau berangkat kerja saya mau males mau bawa motor pun mobil, jadi lebih gampang naik kereta, tinggal tidur nyampe deh gitu kan. Makanya saya memilih Modern Cilejet ini sebagai pilihan saya untuk bisa berinvestasi sekaligus untuk tempat tinggal. Nah, inilah kondisi dari klaster Meratus, cakep sekali untuk depan signage depannya. Nah, kita langsung menuju ke Pasar Timur untuk progres as of November. Pasar Timur sebagai informasi memang sudah ada beberapa yang mulai serah terima. Cuman memang kendalanya Pasar Timur ini, di belakang Pasar Timur ini ada danau, ada pembuangan air yang memang menurut saya itu akan meluap, dan memang benar terjadi karena kemarin sempat ada hujan deras sekali di Mocil ini, dan kita bisa lihat ya jalanan nanti di lahan belakang itu lumpur tuh meluap. Hampir bisa terjadi itu ketika sepertinya drainase belum selesai penuh ya. Jadi memang pembuangan drainase di sini masih belum lancar. Makanya nah ini kan semua lumpur semua tuh. Dan itu sudah mulai naik ke rumah-rumah itu nantinya. Gitu. Nah, ini lumpur semua nih. Makanya mulai dibersihin. Karena kemarin sempat hujan deras itu dari pembuangan yang di depan. Di sebelah dari Pasar Timur. Nah, ini lumpur semua nih. Makanya saya naik motor tuh benar-benar harus hati-hati karena memang sangat licin ya kondisinya ya. Nah, di sebelah sana tuh. Nah, di sini nih pembuangannya belum tersalurkan menuju ke Meratus dan menuju ke klaster Lintang, kemudian dibuang ke sebelah kiri. Makanya di sini nantinya sih harusnya teman-teman nggak usah perlu khawatir, karena menurut saya juga Modern Cilejet sudah memikirkan untuk seperti apa drainase yang bagus untuk untuk perumahan ya. Jadi ini hanya kondisi awal saja karena memang sekarang proses pembangunan. Tapi nantinya menurut saya juga nggak perlu khawatir sih, apalagi tentang rembes lah atau apalah gitu kan, rembes atau berapa sih gitu kan. Yang pasti Mocil harusnya akan memberikan kualitas yang terbaik lah untuk penghuninya gitu. Nah, ini mulai progres untuk pembangunan rumah di depan klaster Meratus dan Pasar Timur. Namun sepertinya untuk jalan satu ruas satu sisinya sebelah kanan itu masih progres gitu ya. Nah, kita akan melihat dulu seperti apa untuk progres di klaster Pasai Barat untuk as of November 2023. Oke teman-teman, sebelum itu yang belum subscribe, like dan komen boleh banget untuk subscribe terlebih dahulu untuk channel kakak adik ini, dan like setiap komenannya, boleh banget untuk memberikan komen-komenan yang positif ya teman-teman ya. Nah, kita menuju ke klaster Pasai Barat kali ini. Nah, inilah kondisinya. Ini adalah taman di tengah klaster Pasai Barat. Nah, ini memang sangat disayangkan sih, Pasai Barat ini memang sepertinya mulai ditinggal dari pembangunan ya. Kalau bisa bilang memang agak lemot sekarang gitu kan ya. Padahal ini belum selesai gitu ya. Perapiannya juga harusnya cepat diselesaikan. Seperti Mocil lagi fokus untuk pembangunan klaster terbaru ya, Great Britannia gitu ya. Yang harusnya untuk Pasai Barat ini segera bisa dihuni, bisa dialirkan listrik gitu kan ya. Nah, dan air pun belum tahu nih di mana posisinya. Sudah ada sih, cuma memang masih progres untuk penggalian gitu ya. Gitu. Sekaligus untuk akses jalan menuju klaster Pasai Barat ini belum selesai 100%. Jadi kalau mau menuju ke klaster Barat ini memang harus perlu ekstra hati-hati. Karena setiap saya mau ke situ tuh masih ada aja mau entah licin lah ataupun pokoknya serem aja gitu kan ya. Kondisinya kayak pas klaster Rama pas awal-awal saya huni sih gitu kan, kondisinya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah selesai, apalagi perataan tanah antara Pasai Timur dan Pasai Barat nanti yang akan rata gitu ya, nanti itu akan terhubung gitu. Nah, boleh absen dong yang dari Pasai Barat, boleh banget nih absen.
kak aku penghuni klaster Pasai Barat gitu ya, entah yang sudah di serah terima atau menunggu serah terima, tapi harusnya teman-teman belum serah terima sih karena listrik dan air belum masuk. Oke, kita akan menuju ke klaster baru nih, klaster paling eksklusif di Modern Celluloid, namanya Great Britannia gitu ya. Tapi memang di sini memang masih pembangunan juga. Gerbang utamanya sudah selesai semua, tinggal perataan tanah saat ini progresnya. Nih, ya, ini adalah gerbang utamanya. Nah, di depan adalah bundaran, nantinya akan dibuat 4 sisi di sini ya. Jadi makanya dibuat bundaran. Memang sekarang progresnya saat ini masih perataan tanah gitu kan ya. Tapi lucu banget sih, karena memang ini adalah klaster paling eksklusif nantinya gitu kan. Gitu. Oke. Nah, buat yang masih belum menghuni di Mocil gitu kan ya, karena memang saat ini memang kalau ditanya kak kenapa sih kalau di Mocil tuh belum ada kayak minimarket atau supermarket, karena begini konsepnya ya, mereka itu menunggu penghuni itu banyak dahulu. Kalau penghuni sudah banyak, investor itu akan datang, itu pasti akan banyak lah gitu kan ya, entah dari makanan, food and beverage gitu kan, atau dari retail gitu ya, karena mereka nggak bakal mau mereka buka minimarket atau supermarket itu kalau kondisi perumahannya sepi gitu. Jadi ya buat teman-teman yang belum menghuni ya pasti akan tunggu-tungguan nanti gitu loh. Para investor nunggu penghuni juga nunggu fasilitas. Jadi mau gimana gitu, kalau mau penghuni mau nunggu fasilitas ya beginilah kondisinya gitu loh. Gitu ya, kalau mau lengkap sih pasti harga udah pasti beda banget lah. Di Mocil kan pasti harganya masih ya terjangkau lah. Ini kondisinya kalau lagi sore ya teman-teman ya, menuju ke marketing, jadi cakep banget. Dari klaster baru menuju ke stasiun tuh benar-benar deket-deket parah sih. Itu tinggal jalan kaki pun nyampe. Bahkan menurut saya juga banyak sih yang menghuni gitu kan, dari Lintang, dari Meratus, bahkan dari Rama itu ya jalan kaki dari stasiun, dan itu dilakukan setiap hari karena memang menurut saya juga lumayan buat olahraga juga, dan itu juga dekat juga. Oke, baik, itu dia untuk liputan kali ini. Thank you for watching buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you in another video. Thank you. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, likes, and comment to my channel Kakak Ade. Thank you.